Pasal 2 ayat yang ke-5. Baik, sudah menemukan? Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bisa ditayangkan slide-nya? Bapak Ibu, 6 tahun yang lalu saya melayani di sini untuk menyampaikan mengenai materi tentang hidup sebagai suami istri. Dan saya melihat antusias dari Ibu Pendeta waktu itu bersama dengan suaminya. Itu karena saya minta di tempat ini, di dalam gereja ini, untuk masing-masing suami istri itu berpelukan. Lalu saya mempersilahkan kalau ingin lebih mesra lagi, silahkan mencium pasangannya. Waktu itu pada kikuk saudara, di gereja kok pelukan gitu ya. Kalau pelukan di mana? Apalagi sampai berciuman. Tetapi waktu itu saya sudah minta izin kepada Ibu Pendeta, justru disambut dengan antusias oleh suami daripada Ibu Pendeta. Wow, pelukannya begitu eratnya. Dan saya kira itu penting untuk kita sadari sebagai keluarga. Dan di gereja tidak bisa dipisahkan dengan keluarga. Karena keberadaan gereja di dalamnya adalah keluarga-keluarga, bukan? Maka betapa penting ketika kita merenungkan bersama gereja adalah keluargaku, itu mengingatkan kita kembali bahwa gereja bukan hanya gedungnya. Next. Ada 2 dimensi di dalam kehidupan gereja. Yang pertama, next, yaitu gereja yang tidak secara tampak, visible church. Yang kedua itu gereja yang tidak tampak, invisible church. Nah, apa maksud daripada visible church ini? Gereja yang secara fisik tampak berwujud dalam sebuah organisasi. Sehingga disitulah ada macam-macam golongan secara organisasi. Ya, di sana ada denominasi, ada GPIB, ada GKI, ada GKJW, ada macam-macam. Itulah gereja yang tampak berwujud di dalam sebuah organisasi. Nah, yang kedua dimensinya adalah invisible church, yaitu gereja yang tidak tampak berwujud sebagai organisasi, melainkan sebagai organisme. Apa maksudnya? Yaitu setiap pribadi, Bapak Ibu dan Saudara dan saya ketika percaya kepada Kristus, mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati, maka pada saat itulah kita juga disebut sebagai gereja. Bukankah firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Berarti diri kita dalam segala keberadaannya itu juga sebagai gereja, gereja yang tidak tampak. Maka kalau kita merenungkan tema gereja adalah keluarga, dan saya lebih menekankan keluargaku, supaya kita boleh merasa memiliki bahwa gereja ini menjadi keluarga kita semua. Dan alangkah menyedihkan jikalau gereja sebagai keluarga itu hidupnya tidak rukun satu sama lain. Wow, itu tidak memberikan ketentraman atau kedamaian di dalam hidup kita ketika bergereja. Nah, saya mau mengumpamakan gereja sebagai keluarga itu dimulai dari sebuah pernikahan. Next. Nah, saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu mengingat kembali tentang pernikahan. Bagaimana waktu awal menikah itu komunikasinya sangat indah,
menyenangkan. Nah, saya ingin meminta kepada bapak atau laki-laki, begitu ya, yang belum menikah, enggak apa-apa ikut membaca bagian suami di dalam bacaan nanti. Dan ibu-ibu, para wanita membaca bagian istri, gitu ya, bergantian nanti. Nah, oke, silakan, next. Suami silakan baca. Next. Wow, begitu indah bukan percakapannya ya. Suami istri di dalam keluarga ada kata sayangku. Menyenangkan ya. Tetapi kenyataan di dalam kehidupan sebagai keluarga, di dalam sebuah pernikahan, bisa terjadi kondisinya itu berubah. Tidak lagi ada kemesraan, tidak ada lagi damai sejahtera, tidak ada lagi kerinduan. Nah, sekarang percakapan yang kedua, next, ditayangkan. Yaitu percakapan sebagai pengantin lawas. Yaitu pengantin yang sudah lama. Nah, oke ya, sekarang perhatikan, tetap posisinya yang laki-laki membaca pada bagian suami dan yang perempuan membaca bagian istri. Next. Istri. Waduh, ini percakapan bahaya sekali ya. Bahaya tak? Padahal ini kalimat yang sama. Betul ya? Cuman urutannya dibalik. Tapi artinya jadi berbeda. Kalau terjadi begini kira-kira sebagai keluarga kacau enggak nih? Bisa geger. Dan yang kasihan itu pendetanya. Tapi lebih parah lagi pendetanya ikut geger. Sudah. Karena ketika ibu pendeta tanya, apakah engkau rela aku pergi? Oh ya, silakan. Aku sudah lama menunggu. Waduh. Bapak Ibu, gereja sebagai keluarga itu menjadi penting. Nah, ketika kita menyadari bahwa gereja itu, next, kita belajar daripada surat Filipi ini. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk menasihatkan kepada jemaat di Filipi dalam konteks sebagai gereja, sekaligus juga dalam konteks sebagai keluarga. Maka yang menjadi penekanan di sini adalah dalam hidup bersama. Kita ini tidak mungkin hidup sendirian. Sebab ketika kita lahir, kita sudah di tengah-tengah keluarga. Siapa yang di sini tiba-tiba lahir tanpa ada yang melahirkan? Minimal ada mama kita, ada papa kita, ada om, tante, ada oma, opa. Bukankah kita hadir di tengah keluarga? Artinya kita tidak bisa hidup di dalam kesendirian. Tuhan menghadirkan orang-orang lain di sekitar kita, di dalam keluarga. Dan sejatinya itulah sebenarnya gereja. Maka di dalam kehidupan bersama perlu ada standar.
gereja dan keluarga itu sebagai lembaga institusi, baik yang visible maupun yang invisible, itu semuanya ada di dalam Kristus. Karena Kristus adalah sang empunya gereja. Dia adalah kepala gereja, raja gereja. Maka setiap orang yang ada di dalam gereja, yang ada di dalam keluarga harus sadar. Karena firman Tuhan di sini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hidup kita ini menjadi indah, hidup kita ini menjadi bermakna, hidup kita ini menjadi berkat, manakala kita punya pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Kita tidak bisa tidak punya pikiran, karena memang Tuhan mendesain itu. Kita tidak mungkin tidak punya perasaan, karena memang Tuhan memberikan itu. Sehingga hidup kita ini kita bisa bahagia, kita bisa menangis, kita bisa merasa cemas, khawatir, karena ada perasaan. Maka itu di dalam kehidupan kita bersama, biarlah kita boleh memiliki pikiran dan perasaan daripada Kristus. Next. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadikan gereja sebagai keluargaku? Saya kira ini menjadi penting. Nah, mengacu di dalam firman Tuhan ini, next. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu ketika menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, itu dikatakan bahwa kita ini diciptakan baru oleh Roh Kudus. Sehingga kita ini selama masih hidup di dunia, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka sebagai pribadi lepas pribadi, kita ini diciptakan baru oleh Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen bukan karena agamanya Kristen, tetapi kita memiliki kodrat ilahi di dalam Kristus. Itulah yang disebut dengan imago Dei, image of God. Gambar dan rupa daripada Allah itu ada di dalam Kristus yang dikembalikan, yang diberikan kembali oleh Allah kepada manusia di dalam Kristus. Sebab apa? Sebab manusia pertama Adam dan Hawa itu sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga gambar dan rupa daripada Allah itu sudah rusak. Itu sudah tercemar. Maka mengapa Allah turun, Allah berinkarnasi, Allah datang kepada manusia, Allah menjadi manusia di dalam Kristus. Supaya setiap orang itu tidak lagi sebagai keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi hidup saudara dan saya itu bukan karena KTP kita Kristen, maka kita menjadi Kristen. Bukan karena anggota GPIB, kita ini menjadi Kristen. Tetapi karena kita percaya kepada Kristus. Amin. Katakan kanan kiri, aku percaya kepada Kristus. Puji Tuhan. Aku adalah orang Kristen. Katakan kanan kiri. Aku adalah orang Kristen. Nah, satu kali dalam ibadah minggu, selesai pelayanan seorang, kalau di GKI disebut penatua, kalau di GPB presbiter ya, sama kan ya? Oke, nah selesai pelayanan hari Minggu itu, siang hari dia capek pulang, lapar karena di gereja tidak disiapkan makan. Ini tadi disiapkan makannya? Sudah makan? Oh belum? Oke, tapi enggak mengantuk ya? Oke. Oh ngantuk ya? Oke, jadi pinter ini panitia. Nah, penatua ini ketika
Pulang dalam perjalanan, perut lapar, dia lihat di sebelah kanannya, di seberang jalan itu ada restoran baru buka. Namanya restoran Agape. Wah, kalau Agape jelas Kristen ya. Kan enggak mungkin Agape dari seberang gitu, saudara ya. Wah, dia, ini punyanya orang Kristen ini. Wah, dia berhenti, lalu dia mau masuk. Nah, ketika dia mau masuk, di pintu itu ada tulisan, diskon 50% bagi yang Kristen. Wah, ini cocok ini. Perut lapar, diskon 50%. Maka ketika dia masuk, dia mengabaikan daftar menu itu. Yang dia lihat adalah nama masakan, bukan daftar harga. Kenapa? 50% diskon. Oke, dia sudah pilih dan dia sampaikan kepada waitersnya, lalu sudah disiapkan hidangan, dia makan. Wow, betul, enak. Hauce Chen Xinping. Nah, ketika dia sudah selesai, kenyang, puas, dia datang ke kasir. Ci, saya mau bayar. Dalam hati penatua ini kan 50%, separuh harga. Jadi berapapun tidak masalah kan, hanya separuh. Nah, ketika datang, kasirnya menunjukkan nota full, bayar penuh, tidak ada diskon. Kaget, saudara. Ci, kok saya tidak dapat diskon? Loh, memangnya kenapa, Pak? Loh, kan di depan ditulis diskon 50% bagi yang Kristen. Loh, Bapak Kristen? Loh, Cik, saya ini Kristen, Cik. Oh, maaf Pak, saya enggak tahu kalau Bapak Kristen. Oh, ini tunjukkan KTP. Nih, agama Kristen, Cik. Saya kok enggak dapat diskon. Oh, Bapak Kristen. Loh, Cik, nih tak tunjukin. Dia tunjukin tato salib. Kristen asli. Tato salib. Siapa yang di sini ada tato salib? Enggak usah angkat tangan. Taciknya itu belum percaya, saudara. Lalu dia keluarkan lagi leontin. Kalungnya itu salib. Saya ini Kristen, Cik. Oh, Bapak Kristen. Loh, Cik, belum tahu ya. Saya ini, untung tidak menyebut penatuannya GPIB Bukit Sion. Bersyukur Ibu Pendeta. Lalu kasirnya akhirnya ngomong, Bapak maaf ya, saya tidak tahu kalau Bapak Kristen. Sekalipun KTP-nya tertulis agama Kristen, ada tato salib, pakai leontin salib, bahkan Bapak sebagai penatua di gereja Bapak. Tapi maaf, kami tidak tahu kalau Bapak Kristen. Memangnya kenapa? Enggak, kami itu selalu perhatikan. Nah, karena Bapak mau makan enggak berdoa. Jadi ya kami enggak tahu kalau Bapak Kristen, jadi maaf ya Pak ya. Lain waktu kesini lagi. Ini penatuannya kalau di gereja memang terkenal protes. Suka protes, saudara. Di dalam rapat, di dalam apa itu selalu kritik, protes. Akhirnya Bapak itu ngomong ke kasihnya, oke, sekarang saya mau berdoa. Lo sudah lewat, makanannya sudah dihabisin kok mau berdoa. Kelihatannya hal kecil ya Bapak Ibu. Lipat tangan, tutup mata. Kelihatannya sepele, tetapi itu menjadi bagian identitas Kristen. Pengikut Kristus. Kita tidak sedang menunjukkan kepada orang lain, tetapi kita sedang menunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Itu Kristen. Kalau makanannya enak, saudara, doanya cepat. Tuhan terima kasih, enak Tuhan, amin. Tapi kalau cuman nasi, kecap, kerupuk, Tuhan berkati orang miskin tuh.
Jadi di dalam hidup kita yang sudah dicipta baru oleh Kristus, itulah Tuhan himpunkan menjadi gereja. Di mana gereja itu selalu hidup bersama. Dan di dalam kebersamaan itu memang potensi untuk konflik, untuk berbeda itu sangat besar. Siapa yang di sini belum pernah merasa tersinggung dengan anggota jemaat yang lain? Angkat tangan. Oh, belum pernah tersinggung, Ibu? Oh, belum pernah. Oh, belum pernah satu kali tapi sering. Mungkin Ibu tidak tersinggung, tetapi Bapak yang tersinggung. Kita semua pernah ya, kita sudah siapkan pelayanan, tiba-tiba ada saja orang ngomong, itu tadi nyanyinya, kelihatannya kok enggak persiapan sih. Ketika nadanya dinaikkan, kok enggak match dengan musiknya. Tidak nyindir loh ya, tidak nyindir. Nanti jangan update status loh ya. Pendetaku nyindir. Kita bisa kapan saja, sewaktu-waktu. Waktu di dalam ibadah pun juga, bisa saja kita ini merasa tak nyaman dengan kehadiran saudara-saudara kita yang lain. Suami istri datang, istrinya nyenggol suaminya. Itu loh, ibu itu loh. Kelihatannya baru pulang dari salon dia. Karena rambutnya disemir merah. Karena memang ini liturginya warnanya merah. Itu ketika kita dengar, itu rasanya, perhatiannya kok selalu justru yang hal seperti itu begitu. Nah, maka itu bagaimana? Next. Supaya kita sebagai gereja yang adalah keluargaku. Pertama, mengapa tadi firman Tuhan katakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Supaya kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara dan saya itu harus memiliki divine perspective. Artinya apa? Bahwa di dalam setiap orang, setiap pribadi yang percaya kepada Kristus, lalu Tuhan himpunkan menjadi gereja, itu seharusnya memiliki perspektif ilahi, yaitu sudut pandang ketika seseorang melihat, menilai, memandang orang lain itu dari sudut pandangnya Kristus. Itu divine perspective. Dan itu yang akan membuat gereja itu menjadi keluarga yang nyaman. Keluarga yang kita ini justru bisa bertumbuh bersama. Gereja yang membuat kita itu selalu rindu. Kapan? Jadi kalau sudah mulai hari Rabu, kapan ya Minggu ya? Kapan ya Minggu ya? Kenapa? Karena rindu pengen ketemu. Jangan sampai kita mengatakan di hari Minggu, Minggu meneh. Minggu mana? Minggu kemarin baru dijadwal, ini kejadwal lagi. 2 minggu yang lalu saya khotbah di GPIB Bukit Harapan. Itu gerejanya unik. Karena ketika mau masuk gereja itu kita turun tangga. Jadi saya belajar bahwa seharusnya ketika kita datang beribadah itu merendahkan hati, gitu ya. Itu simbolisasi. Bapak Ibu, di dalam gereja seharusnya kita masing-masing punya divine perspektif. Jadi apa yang Tuhan rancangkan di dalam diri seseorang, ya itulah yang kita harus terima apa adanya orang itu. Memang tidak mudah. Coba sih pada malam hari ini siapa yang datang
bersama pasangannya, suami istri? Ada? Oke. Oh, suaminya berpisah sebentar ya. Ibu, suaminya di mana, Ibu? Oh, di belakang. Oh, hadir. Oke. Oh, suaminya. Oh, saya bersyukur, saya ikut bangga. Karena apa? Mengakui sebagai suaminya gitu. Luar biasa. Bapak, oh, memang kalau duduk di GPIB dipisah ya. Khususnya untuk Bukit Sion ya. Oh, soalnya anggota paduan suara. Puji Tuhan. Ini nanti yang paduan suara nyanyi lagi enggak? Oh, masih nyanyi lagi? Oh, kalau enggak nyanyi lagi, saya minta untuk duduk bersebelahan dengan suaminya, dengan pasangannya begitu. Oh, masih ada nyanyi lagi? Oke, tidak apa-apa. Nanti pulang berbarengan ya. Suami istri. Satu kali saudara waktu saya pelayanan di Semarang, tahun 93, saya masih relatif pengantin baru karena belum ada 1 tahun saya menikah. Saya pulang selesai ibadah, pulang pelayanan, naik motor langsung. Saya dikeploi, diteriaki, Pak Catur. Saya pikir ada apa gitu. Istrinya ketinggalan. Saya malu sekali. Loh, istri saya kok ya diem ya saudara. Saya langsung puter balik. Maaf ya, lupa. Lupa kok sama istri ya. Waduh. Nah, ini penting Bapak Ibu, divine perspective. Artinya keberadaan orang itu bagaimanapun dia adalah orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Sama dengan Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Pak, tapi dia pesek ya Pak. Saya mancung. Kira-kira Tuhan Yesus lebih mengasihi mana? Yang pesek atau yang mancung? Nah, kalau bapak-bapak ketika melihat istrinya lama-lama diperhatikan, "Ma, kok lama-lama hidungmu kira-kira sebagai istri ketika suaminya itu ngomong begitu gimana? Tersinggung enggak itu? Wah langsung, wes kalau gitu ayo kita operasi plastik. Nah plastiknya plastik resek saudara. Wah. Jadi ketika apapun keadaan orang lain termasuk pasangan hidup kita apa adanya, ya sama. Sebagaimana Kristus menghargai, menghormati, mengasihi. Ini divine perspective, saudara. Dan Tuhan tidak selalu mencari kesalahan, mencari dosa. Justru Tuhan mengajak yang berdosa ini untuk menemukan kebenaran. Nah ini seharusnya hidup kita di dalam gereja itu seperti itu. Di GKI itu ada transformasi, saudara. Ya, ada reformasi di dalam tata gereja. Dulu itu kalau mau perjamuan kudus itu ada klausul di dalam sensura morum kepada jemaat. Yang berhak atau yang dilayakkan untuk ikut perjamuan kudus adalah tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Baru boleh. Terus setelah direnungkan, dipikirkan, dipertimbangkan dengan baik, kok kita ini memberikan hukuman kepada jemaat yang berada di dalam penggembalaan khusus untuk tidak boleh ikut perjamuan kudus. Padahal justru Tuhan Yesus yang Maha Kudus datang mencari yang berdosa. Saya kira perspektif ini perlu, saudara. Bukan berarti lalu kita ya terserah mau berdosa enggak apa-apa. Tidak, saudara. Tetapi kita bisa memahami secara utuh. Maka itu jikalau gereja
memiliki divine perspective, bagaimana kita memandang orang lain di sekitar kita itu seperti Kristus, maka disitulah gereja sungguh menjadi keluargaku yang menenteramkan. Sehingga ketika kita jatuh di dalam dosa, datang ke gereja, itu justru dapat damai sejahtera. Karena banyak pengalaman ketika saya mengunjungi, Pak, Ibu kenapa lama enggak ke gereja? Aduh Pak, saya masih sering berbuat dosa. Nanti kalau saya datang gereja, bagaimana pembicaraan, omongan jemaat yang lain? Oh ini orang berdosa. Sehingga jemaat yang mengalami kondisi seperti itu, lebih baik tidak ke gereja. Itu gereja lain, kalau GPIB Bukit Sion tidak ya, amin. Puji Tuhan. Jadi ketika ada jemaat, salah satu anggota jemaat yang mengalami kondisi yang jatuh di dalam dosa, jangan dibicarakan, jangan diviralkan, jangan jadi trending topik di dalam warta gereja. Sehingga kalau jemaat itu datang, itu langsung. Ini kan jadi risih begitu. Sehingga lebih baik tidak usah ke gereja. Justru semakin jauh dari gereja, semakin kemungkinan jauh dari Tuhan. Kemungkinan bisa lebih parah lagi dosanya yang dilakukan. Maka itu jangan kita mendiskriminasi, mendiskreditkan siapapun. Karena apa? Siapapun orangnya itu adalah keluargaku. Nah, ada satu contoh. Next. Bapak Ibu pasti kenal ini. Khususnya untuk yang angkatan-angkatan senior. Muhammad Ali. Dia petinju legendaris. Dan ketika saya memikirkan sebenarnya siapa sih Muhammad Ali itu? Ternyata next. Dia adalah orang Kristen. Namanya Cassius Marcellus Clay. Tetapi pada waktu itu ketika masih usia remaja, Clay ini diperlakukan dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena kulit hitam. Jadi diasingkan, dipinggirkan. Sehingga ketika dia bertumbuh dan dia punya bakat untuk bertinju dan akhirnya menjadi terkenal, dia langsung mengatakan, saya tidak mau lagi ke gereja. Ganti nama saya. Tidak lagi Marcellus Clay, tetapi Muhammad Ali. Ironis ya. Berubah loh saudara. Itu karena gereja memperlakukannya diskriminatif. Karena diperlakukan dengan begitu membeda-bedakan, sakit hati. Dan dia meninggalkan iman Kristennya. Dia berganti iman yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu tanggung jawab siapa? Dosa Muhammad Ali itu bukan hanya pribadi Muhammad Ali yang harus menanggung, tetapi gereja di mana Muhammad Ali waktu itu berjemaat itu mengesampingkan, mengasingkan dia. Maka itu Bapak Ibu, mari kita miliki divine perspective. Karena apa? Karena masing-masing kita itu punya gambar Allah. Imago Dei tadi. Karena Kristus menciptakan kita menjadi ciptaan baru. Sehingga Roh Kudus itu mau tinggal di dalam diri kita masing-masing. Kira-kira Roh Kudus lebih kerasan tinggal di dalam diri orang yang cantik, orang yang ganteng, dibanding dengan orang yang wis elek, pendek, pesek. Pokoknya yang belakangnya gitu ya. Mana? Roh Kudus tinggal lebih betah di mana? Semua bukan? Yang orangnya kita anggap elek, Roh Kudus ada di dalam diri orang itu ketika orang itu sungguh percaya kepada Kristus. Dan kita sebagai orang yang baik
yang menilai diri layak karena penampilan kita. Roh Kudus juga sama. Nah itulah perlunya saudara, kalau kita sekarang ini menggumulkan gereja adalah keluargaku. Sebagaimana suami menerima istri, sebagaimana orang tua menerima anak, sebagaimana saudara menerima saudara yang lain, sebagaimana mertua menantu menerima menantu. Siapa yang di sini sudah punya menantu? Oh, puji Tuhan. Kira-kira sebagai mertua, menjadi mertua yang bagaimana ibu-ibu? Keluarga yang baik ya. Kalau menjadi mertua yang baik, mungkin tidak ada istilah tanaman lidah mertua. Bapak Ibu tahu ya, jenis tanaman lidah mertua, itu bentuknya itu hanya satu, kaku, dan ujungnya runcing. Saya curiga yang memberi nama tanaman itu adalah menantu perempuan. Jadi ketika jalan di taman gitu lihat, loh, ini tanamannya kok mirip lidah mertuaku ini ya. Nek ngomong nyelekit. Jadi bagaimanapun keadaan menantumu, apapun, kasihi, terima dengan baik. Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Karena seringkali kan kecenderungan kita mengungkit masa lalu ya. Khususnya para wanita ini. Karena para wanita itu brankasnya gede, saudara. Jadi yang dulu-dulu itu masih tersimpan dengan rapi. Berbeda dengan laki-laki. Ya enggak tahu nanti kapan saya ada kesempatan untuk kita membicarakan khusus dalam konteks suami istri ya. Jadi kenapa kok istri seperti itu, suami seperti itu begitu ya. Nanti kapan kita belajar bersama-sama. Jadi wanita ini peristiwa 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu masih terarsip dengan baik. Jadi ketika ada kondisi tertentu itu arsipnya bisa muncul. Bisa muncul. Nih loh. Dulu kamu ya, ngomong kayak gini. Itu masih terekam, saudara. Sementara bapak-bapak itu pelupa, betul ya? Betul enggak? Maka itu ketika, selesai menikmati hubungan suami istri, bapak-bapak langsung. Ini yang muda-muda belum tahu ya, enggak apa-apa. Ini yang ketawanya kenceng, udah tahu. Betul-betul, Ibu? Betul ya, Ibu ya? Betul ya? Kok wis ngorok? Aku masih pengen ngobrol. Ya wis ngobrol loh, enggak apa-apa. Ya itu mengingatkan saya, saudara ya. Karena 6 tahun yang lalu istri saya dipanggil Tuhan. Jadi waktu saya pelayanan di sini itu kondisi istri saya sedang sakit. Saya tinggalkan sendiri di rumah waktu itu. Saya pelayanan bersama dengan beberapa teman itu. Dan itu di tahun 2018. Dan di bulan November, jadi tepat nanti tanggal 9 itu istri saya 6 tahun berpulang ke rumah Bapak begitu ya. Maka itu Bapak Ibu ketika masih utuh, masih lengkap, nikmati. Nikmati. Terimalah sebagaimana Kristus menerima kita. Kristus mengasihi tanpa syarat. Maka kita sebagai gereja, sebagai keluarga harus menerima juga tanpa syarat. Aku akan setia kalau kamu tidak macam-macam. Oke? Sekali macam-macam, saudara. Istrinya langsung, awas ya. Jangan sampai terulang. Oke, ya.
Aku enggak ngulangi. Terulang. 2 kali loh ya. Sampai ketiga, bablas. Wes. Ketiga, terjadi. Mau bablas? Seringkali kita ini melakukan apa yang kita pikirkan dan kita omongkan, bukan? Sehingga kalau kita, wis ketiga kali, aku udah terlanjur ngomong seperti itu. Yang rugi siapa? Padahal ketika dalam kondisi seperti itu, justru Tuhan mau menyatakan, kasih pengampunannya itu diberikan melalui pasangan. Saya mengalami itu, saudara. Saya menyadari sebagai pendeta, saya juga berdosa di hadapan Tuhan. Saya lebih mengutamakan jemaat daripada istri saya. Betapa sering kali ketika kami sudah janjian, mau ada acara, hanya berdua saja, tiba-tiba ada jemaat telepon. Pak Pendeta, ini ada jemaat yang sakit. Papa saya, keluarga saya, dan sebagainya. Saya akhirnya meninggalkan istri saya. Itu mengecewakan. Dan tiba waktunya saya sadar dan saya minta maaf. Saya minta ampun dan Tuhan mengampuni saya melalui istri saya. Mau memaafkan dan mau menerima saya apa adanya. Sehingga ketika kondisi istri saya sakit itu menjadi pembelajaran bagi saya untuk merawat dengan penuh kasih sayang. Menerima apa adanya sebagaimana Kristus. Dan jikalau di dalam keluarga terjadi seperti itu, kita tidak membeda-bedakan, pasti dalam keluarga itu akan terbawa di dalam suasana gereja. Sehingga ketika ibadah minggu, kok tidak datang ya? Itu dirindukan, ditanyakan di WA. Di sini pakai istilah apa untuk wilayah? Sektor atau sektor ya? Itu kan pasti ada grup WA-nya kan? Ditanyakan, Bu, kok enggak ke gereja pagi ini? Saya rindu, karena kalau ibu enggak datang itu rasanya ada sesuatu yang hilang. Menyenangkan enggak? Menyenangkan. Oh, berarti aku diterima, aku dikangeni. Tapi kalau enggak datang, dicuekin, besok enggak datang lagi. Enggak pernah ada yang menanyakan. 1 bulan tidak datang, tidak pernah ditanyakan, wes ke gereja lain. Apalagi gereja lain kan sekarang ini lagi getol-getolnya ya saudara ya. Nah maka itu mari kita sebagai gereja Tuhan yang mengatakan gereja adalah keluarga. Mari kita menjadikan setiap pribadi kita terima apa adanya. Tidak membeda-bedakan. Next, yang kedua kita bisa melihat bahwa sebagai gereja, seharusnya setiap pribadi itu memiliki satu keyakinan, divine purpose. Next. Jadi ada satu rancangan ilahi yang Tuhan mau nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa tidak ada yang kebetulan. Kalau toh kita berjemaat di GPIB Bukit Sion ini bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan, sebagaimana kita ada di dalam keluarga kita. Bukan kebetulan, sebagai suami mendapatkan istri, bukan kebetulan. Yang modelnya ya seperti ini. Di dunia itu hanya satu, saudara. Yang Tuhan siapkan untuk diberikan kepada kita sebagai suami. Demikian juga sebaliknya. Jadi saya kira ini penting. Bahwa ada rencana Tuhan di balik segala sesuatu. Jadi kalau suami melihat istrinya, aduh dulu waktu pacaran, itu langsing. Lah kok sekarang, aduh mau gendong aja pakai forklift. Forklift tahu, forklift itu alat angkat berat itu saudara. Loh masih begitu, terimalah, syukurilah karena ada rencana Tuhan. Supaya sebagai suami itu semakin mencintai, yang modelnya ya begitu itu. Istri juga, aduh Tuhan,
suamiku kok tambah tua, tambah cerewet ya. Tambah angel omongannya. Angel tuturane. Loh, syukuri itu. Model seperti itu memang Tuhan punya rencana. Supaya apa? Supaya kita sebagai istri yang mendapati suami model begitu, jadi tambah sabar. Loh, kalau kita punya pemikiran, ada rencana Tuhan loh. Wah, itu menyenangkan loh saudara ya. Setiap pagi lihat pasangannya, ketika hari Minggu ketemu dengan jemaat yang lain, wah seneng. Kenapa? Akan menemukan yang baru. Saudara, saya pernah mendapati di gereja itu. Kalau ngomong keras, saudara. Buanter gitu suaranya. Tapi kalau doa, Tuhan Yesus. Loh. Saya waktu pertama itu, mari Bapak silakan berdoa. Oke. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus. Loh. Sampai aminnya kapan itu, saya enggak dengar. Sudah. Sampai saya lirik-lirik gini. Amin. Loh. Saya dalam hati, ini kok seperti ini, saya mau ngomongin. Ketika betul saudara, saya enggak tahan, saya ngomong, Pak, kalau doa itu agak sedikit keras. Loh, Tuhan kan maha mendengar. Iya, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar, tapi saya enggak mendengar. Jadi kalau Bapak amin saya masih merem kan ya lucu. Tapi di situ saya belajar bahwa memang ada rencana Tuhan untuk Bapak itu. Jadi setelah sekian lama saya pelayanan di situ, akhirnya Bapak ini mulai kalau doa itu agak keras. Agak keras. Ya memang betul Tuhan tidak tuli, Tuhan maha mendengar. Tapi ya kita doanya kan bareng-bareng ini saudara. Nah maka itu mari kita terima satu dengan yang lain. Apa adanya. Next. Saudara, Fanny J. Crosby, Bapak Ibu tahu ya, mengenal ya. Kalau generasi milenial mungkin kurang begitu paham. Ini adalah penggubah lagu yang banyak dikutip di dalam kidung jemaat gitu ya. Salah satu lagunya itu adalah Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Cukup. Karena saya sedang berkhotbah bukan bernyanyi saudara ya. Nah, Fanny J. Crosby ini ketika dia masa bayi, dia sakit mata. Lalu dokter salah mendiagnosis, jadi buta. Oh saudara, ketika mendapati kondisi buta seperti itu, keluarganya bingung. Saudara. Bahkan ketika masuk masa remaja, Fanny J. Crosby juga bingung. Lalu saya buta ini terus ngapain hidup di dunia ini? Tetapi rencana Tuhan itu digenapkan. Ketika mereka sekeluarga berdoa untuk kesembuhan Fanny J. Crosby, Tuhan tidak memberikan kesembuhan. Tetapi Fanny J. Crosby justru di dalam kebutaan itu rancangan ilahi digenapkan. Sehingga dia bisa berkata demikian, aku merasakan bahwa Tuhan menerimaku apa adanya. Karena orang-orang dalam gereja menerimaku apa adanya. Itu rencana Tuhan, saudara. Jadi keberadaan siapapun di dalam kehidupan gereja ini, kita terima apa adanya. Jangan kita hakimi. Jangan suka kita ini menjadi hakim. Tetapi kita menjadi sahabat yang berjalan bersama, ikut merasakan. Bukankah firman Tuhan katakan, menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Fanny J. Crosby akhirnya bisa bertumbuh. Sekalipun dia tetap buta, tetapi dia melalui lagu-lagunya mencelikkan mata hati banyak orang. Termasuk saya. Ketika dalam kondisi berat saat saya merawat istri, saya menyanyikan ini. Ku berbahagia. Bahkan di dalam kondisi saya
Berat sekali saudara, saya pasti bisa menyanyi. Karena berkat daripada lagu Fanny C. Crosby ini. Maka itu di dalam segala keadaan kita ketemu dengan siapapun juga, terimalah. Kenapa? Karena kita punya sudut pandang, dia ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dengan kasih yang sama, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu diberikan yang sama. Untuk setiap orang yang percaya, termasuk kita. Jadi ketika kita punya divine perspective, maka kita akan diteguhkan bahwa ada divine purpose, ada rencana ilahi. Bukan kebetulan saya ketemu, saya bisa bersama-sama, saya bisa menjadi dekat, karena disitulah kita semakin bertumbuh bersama. Bapak Ibu, kalau saya memberikan pilihan kepada Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang mana? 20.000 atau 1.000? 20, kenapa? Ibu-ibu itu selalu tajam kalau melihat uang. Cepat sekali mengidentifikasi. 20.000, Pak. Kenapa? Karena ini lebih bernilai secara nominal, betul ya, dibanding dengan 1.000. Oke. Nah sekarang kalau Bapak Ibu tahu bahwa di balik uang 1.000 itu ada nempel uang 100.000. Bapak Ibu masih mau pilih yang 20.000? Ibu nanti sampai rumah jangan bermimpi ya. Maksudnya, aduh tahu gitu pilih yang 1.000. Karena apa? Ada nempel 100.000. 100.000 nominal paling tinggi untuk rupiah. Betul ya? Melalui ilustrasi ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita jangan pernah menilai dari apa yang tampak. Orang ini, dia gitu. Karena di balik keadaan yang menurut mata kita itu tidak baik, dia adalah orang yang dikasihi Kristus. Dia adalah orang yang berharga. Bukan karena kekayaannya, bukan status jabatannya, tetapi karena ada Kristus yang bernilai begitu agungnya. Dia dikasihi. Sehingga bagaimana mungkin kita mendiskreditkan? Bagaimana kita meremehkan, merendahkan? Jadi siapapun kita, maka itu mari kita budayakan, sadarkan bersama-sama bahwa aku milik Kristus. Kristus ada dalam hatiku. Coba katakan kanan kiri, Kristus ada dalam hatiku. Kristus ada dalam hatiku. Puji Tuhan. Puji Tuhan, bukan karena kalungnya salib, bukan karena tatonya salib, bukan karena menjadi penatua aktivis gereja, lalu kita lebih berharga daripada jemaat biasa. Kita sama, kenapa? Karena yang ada di dalam diri kita adalah Kristus yang sama, Roh Kudus yang sama, yang dikasihi Bapa. Maka itu mari kita tahu bahwa gereja ini adalah keluargaku, terimalah apa adanya. Hargai, hormati, sebagaimana Kristus. Oh, itu akan menjadikan indah. Nah, sebagai penutup, silahkan Bapak Ibu memberikan satu kata pujian untuk kanan kiri. Satu kata pujian. Silahkan, katakan ke kanan kiri, kamu cantik, oh kamu luar biasa, dan seterusnya. Ayo katakan kanan kiri. Katakan kanan kiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wow, yang di belakang begitu antusias. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Wow, luar biasa. Mari kita berdiri. Kita bergandeng tangan. Kita akan mengangkat satu pujian sebagai respon kita atas firman Tuhan ini. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Haleluya.